Sahabat Hikmah, kisah seorang pekerja imigran wanita Indonesia bernama Yuli jadi buah bibir. Yuli bekerja di Taiwan dan sehari-hari mengurusi aktor ternama Chen Sung-yong. Aktor yang telah membintangi 61 film ini meninggal dunia di usia 80 tahun. Yuli menjadi sorotan karena ditinggalkan warisan sekitar 620 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas. Total warisan ini diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Yuli menjadi perawat dan pengasuh Chen Sung-yeon yang terkena stroke serta komplikasi penyakit sejak tahun 2006. Aktor Chen Sung-yeon tidak memiliki anak. Dalam wawancara di media, Chen bahkan sudah menganggap Yuli seperti anaknya sendiri. Itulah yang mendorongnya memberikan warisan kepada Yuli yang telaten merawatnya. Warisan yang ia tinggalkan diharapkan bisa digunakan Yuli untuk membuat bisnis di Indonesia bersama suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya pagi hari ini kita bertemu lagi dalam Hikmah di Balik Kisah bersama saya Rika Indriaswari dan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Sehat selalu, semangat. Sehat selalu, semangat. Pokoknya semoga yang nonton kita, sahabat Hikmah, selalu sehat juga. Dan berkah tentunya ya Ustadz ya. Insya Allah. Ustadz, tadi kalau kita lihat VT yang barusan nih, jadi ada seorang perempuan yang mendapatkan warisan lebih dari 1 miliar rupiah, lumayan kan Ustadz? Wow. Tapi masalahnya yang ngasih itu seorang non-muslim. Nah Baik. itu dalam pandangan Islam sendiri gimana? Menerima warisan dari seorang non-muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi warisan itu secara bahasa adalah harta yang diturunkan atau diberikan kepada orang yang punya silsilah nasab atau keturunan. Itu warisan. Ya. Tapi dalam hal ini itu tidak ada. Jadi dia bukan satu keturunan, bukan satu nasab dari kisah tadi ya. Bahkan kan itu orang lain, Ya. tempat dia bekerja. Maka sebenarnya yang jadi masalah itu adalah ketika yang memberikan warisan ini, walaupun tidak ada nasab, kan bahasanya warisan, adalah orang yang non-muslim. Maka sebenarnya itu bukan warisan karena tidak ada silsilah nasab dan keturunan. Tapi itu adalah hadiah. Apalagi terkait kasus yang tadi, yang dia bekerja pada seorang artis non-muslim, tiba-tiba ketiban duren, istilahnya gitu kan, rezeki nomplok, dapat warisan 1 M, yang tidak lain itu adalah hadiah kategorinya. Karena Jadi sudah boleh-boleh merawat. saja namanya hadiah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga menerima hadiah dari orang-orang non-muslim, gitu loh. Rasulullah pernah menerima baju besi dari orang Yahudi, Rasulullah pernah menerima kurma dari orang Nasrani, itu kan hadiah. Jadi boleh dari siapapun. Jadi bahasanya bukan diwariskan sebenarnya, tapi dihadiahkan. Oh, oke. Jadi boleh ya menerimanya sebagai hadiah. Sebagai Begitupun hadiah. juga dengan pemberian-pemberian. Kalau dalam sehari-hari misalnya dari tetangga gitu, ada yang non-muslim memberikan hadiah kepada kita, Boleh. boleh. Iya. Menerima oleh-oleh dari tetangga yang non-muslim, boleh. Itu adalah hadiah gitu ya. Ustadz, Selama memang jelas halal dan thayyibah. Betul. Itu yang harus kita terima. Jangan udah jelas-jelas dia terbuka dari awal. Ini mohon maaf saya mau ngasih ini ya, ada alkoholnya misalnya gitu ya, atau ada unsur makanan haramnya. Tapi kita terima, nah itu yang nggak boleh. Kalau nggak enak kan jadinya, Ya. tapi nggak kita makan. Ya, tapi kan bisa diobrolin. Karena gini, toleransi antar umat beragama itu ya harus betul-betul. Contoh di Bali itu di Negara ada satu tempat yang kalau kita kondangan, cateringnya pun dipisah. Ini catering muslim, ini non muslim. Ini jelas-jelas halalan thayyibah, yang ini ada unsur haramnya buat orang muslim. Jadi saya rasa orang non muslim yang baik itu dia akan sadar diri kok memberikan hadiah, dan dia tahu apa yang haram dan halal buat orang muslim. Betul. Gitu. Nah, terus kalau misalkan seandainya ada seseorang yang kasusnya sama kayak artis Taiwan ini gitu, dia punya warisan, Iya. tapi nggak punya keturunan. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya. Haknya jadi haknya siapa tuh Baik. warisan itu? Ada warisan, ada wasiat. Ya. Wasiat itu selama bentuknya adalah benda, harta, maka wajib ditunaikan.
Contoh, misalnya gini, saya punya sebidang tanah di sebelah rumah saya. Ini wasiat ya. Kalau nanti saya meninggal, tolong tanah itu diwakafkan ke pesantren, ke yayasan untuk jadi rumah tahfiz. Itu harus. Karena sekali lagi, wasiat yang ada bentuknya itu harus dilaksanakan. Wajib hukumnya menunaikan wasiat tersebut. Tapi kalau tidak ada bentuk, tidak ada hartanya, tidak ada wujudnya, maka tidak wajib ditunaikan. Misalnya gini, Mbak, nanti kalau saya meninggal, saya ini dulu lahir di Surabaya misalnya. Tolong ya kalau saya meninggal dimakamkan di Surabaya. Nah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Sesuai dengan keadaannya nanti. Kalau memang dengan makan jarak, waktu yang tidak membuat jenazahnya semakin lama dikubur, itu silahkan saja. Karena sebaik-baiknya jenazah itu adalah jenazah yang cepat-cepat dikubur. Nah, jangan sampai wasiat itu mengalahkan perintah Rasul tadi. Gitu. Itu kalau wasiat. Nah maka dalam hal tadi harus ada wasiat. Wasiatnya ingin diwariskan kepada siapa? Ingin dihadiahkan kepada siapa? Gitu. Nah kalau secara lisan aja gimana tuh? Sebaik-baiknya wasiat itu dalam bentuk tertulis dan ada saksinya. Minimal 2 orang. Supaya apa? Supaya jelas, tidak jadi masalah di lain waktunya, di masa depannya. Maka dari itu urusan wasiat ini benar-benar sensitif ya. Contoh misalnya, sebaik-baiknya orang tua itu adalah ketika dia merasa bahwa sudah uzur, sudah berumur, maka semua asetnya sudah dia panggil tuh anak-anaknya. Ya ini pelajaran buat sahabat-sahabat hikmah semua. Anak-anak ada berapa orang? 7, 8. Ini tanah ayah ada di sini, rumah di sini. Kenapa? Ketika dia meninggal dunia, dia sudah dalam keadaan tenang dan tidak punya kewajiban sangkutan harta. Yang repot itu ketika orang meninggal tapi belum ada wasiat atau belum ada warisan yang diatur. Karena kesannya kan gini, orang masih ada kok udah ngurusin warisan aja. Kan padahal tidak seperti itu berpikirnya. Justru transparansi, penjelasan di awal sebelum meninggal itu supaya tidak menjadi sangkutan di alam kubur. Oke, setelah ini masih ada peristiwa dan juga informasi yang menarik lainnya, mungkin kita akan bahas nanti Ustadz. Ada yang mau tanya nih Ustadz, jemaah hikmah di balik kisah akan bertanya tentang hadiah. Hadiah untuk anak-anaknya. Nah, hadiah itu, lagi nih ya? Hadiah lagi, itu yang benar itu seperti apa sih? Apakah yang harus yang adil ataukah sesuai dengan kebutuhan? Yang baik itu seperti apa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Zaki. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.